Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm wa yassir lana tariqal ilm, hassin akhlaqana bil hilm, waftah lana abwaba rahmatik, wanshur alaina min wasi' hikmatik, wa'allimna ma la na'lam, فإنك تعلم ولا نعلم فإنك أنت علام الغيوب ya rabbal alamin. Setelah kita berlalu dari pertemuan pertama kemarin, seperti yang Ana kabarkan bahwasannya, seperti yang Ana bilang kemarin, bahwasannya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita tidak akan membahas tentang qawaidnya, melainkan kita akan bahas muqaddimahnya dulu, pendahuluannya dulu. Insya Allah di minggu depan kita akan bahas insya Allah qaidahnya. Nah, apa yang akan kita pelajari di pertemuan kedua ini? Baik, kita akan bahas tentang nabar dan lahan. Kemarin kita sudah belajar tentang nabar itu apa, dan lahan sebagaimana yang Antuna sudah pelajari. Lahan itu, nanti kita bahas juga pengertian lahan itu apa. Nah, sekarang kita akan mengaitkan antara nabar dan lahan. Baik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di muhadarah kedua ini, di pertemuan kedua ini? Yaitu, yang pertama, nabar itu adalah ada di seluruh bahasa. Jadi setiap bahasa itu ada nabar, tidak dalam bahasa Arab saja. Kemudian, yang kedua, yang akan kita bahas adalah membaca Al-Quran dengan ada yang benar, merupakan tuntutan syariat. Yang ketiga, kita akan bahas tentang penolakan terhadap pendapat yang mengatakan bahwasannya nabar itu tidak ada dalam bahasa Arab. Kemudian, kita akan bahas juga tentang kaitan nabar dan hukum tajwid, pengertian lahan secara bahasa, kemudian pengertian lahan menurut ulama tajwid, kemudian hukum kedua jenis lahan. Kemudian yang keempat kita akan bahas tentang amnul labas, atau dalam bahasa Indonesia sedikit banyaknya bisa diterjemahkan dengan terhindarnya kita dari kerancuan. Yang keenam yang akan kita bahas nanti adalah timbangan ulama qiraat untuk bacaan yang benar itu seperti apa sih. Pembahasan nabar dalam bahasa Arab bukan hal yang baru dibandingkan dengan bahasa lain. Bagaimana, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Anda katakan seperti itu? Karena sebagaimana di dalam bahasa Indonesia, kita juga punya tekanan dalam berbicara. Entah itu tekanan di suatu kalimat atau suatu kalimat yang panjang seperti itu ya, atau jumlah dalam bahasa Arabnya, atau penekanan dalam kata tersendiri, kata itu sendiri. Dalam bahasa Inggris juga ada seperti ini, tapi Ana tidak mahir dalam bahasa Inggris, tapi di bahasa Inggris itu, kalau Antuna yang sudah mempelajari bahasa Inggris, itu akan mempelajari ini juga, stres dalam bahasa Inggris, yang mana ketika kita menekan di suatu suku kata, akan berbeda artinya ketika kita menekan pada suku kata lainnya. Baik. Nah, dalam bahasa Indonesia juga ada. Tapi kita, setahu Ana, di dalam bahasa Indonesia tidak dirincikan sekali nabar ini. Namun, itu ada contohnya. Contohnya, ketika Ana bilang saya. Saya dalam bahasa Arab, saya. Dalam bahasa Indonesia kita akan menekan pada suku kata pertama. Yang mana suku kata itu? Suku kata itu adalah, misalnya kata saya, terdiri dari sa dan ya. Nah, suku kata sa dan suku kata ya. Dan kita akan menekan pada suku kata yang pertama, saya. Saya makan roti misalnya. Saya kita tekan di suku kata pertama, kemudian makan kita tekan di suku kata pertama dari kata makan tersebut, kemudian roti kita tekan suku kata ro, suku kata pertama dari kata roti itu. Berarti nabar itu ada di setiap, jadi bukan bahasa Arab saja yang punya
pembahasan nabar atau tekanan ini, atau stres dalam bahasa Inggris, tetapi bahasa-bahasa lain seperti bahasa kita, hatta bahasa daerah kita, bahasa Betawi kah itu, bahasa Jawa kah itu, bahasa Sasak kah itu, bahasa Minang kah itu. Nah, itu mereka punya penekanan-penekanan tersendiri di bahasa-bahasa mereka. Begitu juga dengan bahasa Arab. Itu Ana contohkan bagaimana bahasa Indonesia punya tekanan juga. Nah, itu ketika kita menekan pada suku kata pertama dari dalam di kata-kata bahasa Indonesia. Juga ada kita akan menekan pada suku kata kedua misalnya di dalam bahasa Indonesia. Contohnya kata semampunya, semampunya. Nah, kita akan semampunya, bukan kita bilang semampunya, tapi kita bilang semampunya. Karena itu bukan inti dari suatu kata atau dia adalah kata imbuhan, makanya dia tidak ditekan seperti itu. Kemudian kita juga tidak menekan pada suku kata ketiga, pu, semampunya. Nah, ini akan beda artinya semampunya dengan semampunya, semampunya. Sahih? Maka bisa kita simpulkan bahwasannya nabar itu, pembahasan nabar itu bukan hanya dalam bahasa Arab saja, atau bahasa Arab itu tidak menceritakan suatu hal yang baru tentang nabar, tetapi nabar itu sendiri ada di seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Tayyib. Tanpa kita rasakan, bahasa Indonesia pun punya nabar. Kita akan lanjut ke syarihah berikutnya. Begitu juga dengan bahasa Inggris, bisa diperhatikan di sini. Increase dan increase itu berbeda artinya. Seperti itulah kira-kira ya. Kemudian ini juga ada contoh-contoh lainnya. Natuna yang belajar bahasa Inggris mungkin ini adalah pembahasan yang tidak tabu lagi. Tayyib, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu membaca Al-Quran dengan ada yang benar merupakan tuntutan syariat. Bagaimana itu? Dulu, ini ceritanya tentang dulu ketika Ibnu Mas'ud, ada orang yang membacakan Quran kepada Ibnu Mas'ud, memperdengarkan Al-Quran ke Ibnu Mas'ud, artinya tasmi' misalnya seperti itu, dia membaca innamas shadaqatu lil fuqara, dan dia tidak memanjangkan lil fuqara 4 atau 5 harokat atau 6 harokat ketika dia berhenti di sana. Intinya dia cuma membaca 2 harokat panjang segitu saja. Kemudian Ibnu Mas'ud berkata, dulu Rasulullah tidak membacakan kepadaku seperti itu. Lalu Ibnu Mas'ud meminta orang tersebut untuk mengulangi bacaannya. Nah, di sini pembahasannya tentang kenapa Ibnu Mas'ud menyuruh orang itu untuk mengulangnya, karena tidak sesuai dengan apa yang dibacakan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Nah, ini pembahasannya cuma tentang mad. Dan mad itu tidak, mad di sini, panjang di sini tidak mempengaruhi makna. Nah, begitu juga dengan nabar, apalagi nabar yang Rasulullah adalah sahibnya atau orang yang fasih bahasa Arabnya, dan ketika nabar itu tidak ditempatkan di tempatnya, maka akan berganti makna. Nah, maka kita dituntut untuk membaca Al-Quran sebagaimana Rasul membacanya, seperti itu. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Jadi, bagaimana Quran itu dibaca? فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Bacalah sebagaimana Al-Quran itu dibaca. Kemudian, dalil selanjutnya di surah Al-Baqarah, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Jadi, haqqa tilawatih. Haqqa tilawatih itu apa sih? Nah, di sini juga Ibnu Mas'ud memberikan tafsiran terhadap haqqa tilawatih itu apa? Kata beliau, walladzi nafsi biyadihi, dengan wallah artinya, demi Allah. Bahasanya haqqa tilawatih itu, bacaan yang benar-benar bacaan itu apa? An yahilla halalahu wa yahrima haramah.
menghalalkan yang dihalalkan Allah dan mengharamkan apa yang diharamkan. Dan membaca Al-Quran itu sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian wala yahriful kalima an maudhi'ih, dan tidak melencengkan suatu kata dari posisinya. Jadi tidak melencengkan suatu makna kata ke makna yang lain dengan huruf-huruf yang sama dan harokat-harokat yang sama, misalnya seperti itu. Kemudian maknanya adalah bahwasanya kita tidak boleh untuk merubah suatu kata, makna suatu kata, atau merubah satu mustawa dari mustawa lughah. Jadi tidak boleh merubah makna kata atau merubah hukum nahwu dari atau hukum bahasa dari Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Kemudian itu dia kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan ada yang benar, karena dia merupakan tuntutan dari syariat kita. Sebagaimana kita mempelajari tajwid, kita juga dituntut untuk mempelajari nabar agar apa? Agar usaha kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu dibacakan sudah kita penuhi, seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Kemudian kita berpatokan ke imam kita, Imam Al-Jazari, bagaimana beliau menjelaskan tentang an-nabar ini, kaitan nabar dengan tajwid ini. Apa kata beliau di kitab beliau An-Nashr fil Qira'atil 'Ashr, bagian pertama, al-juz' al-awwal, bagian pertama, yaitu at-tajwid. Kata beliau, tajwid merupakan bentuk masdar dari jawada tajwidan. Jawada yujawwidu tajwidan. Jadi itu adalah bentuk masdar. Dan bentuk isim dari kata itu artinya al-jaudah. Al-jaudah itu artinya bagus. Atau antonim dari kata al-jaudah itu, dari kata bagus itu adalah roda'ah, yaitu jelek. Roda'ah itu artinya jelek. Kemudian dikatakan bahwa fulan bagus di sini. Artinya bahwa si fulan itu mengerjakan sesuatu dengan baik. Maka dari itu, menurut mereka, tajwid itu adalah membaca Al-Quran dengan bagus tanpa adanya keburukan dalam pengucapan. Artinya, yaitu tashih dan tahsin. Orang yang membaca Al-Quran itu sangat bagus. Tahsin dan tashih yang sangat bagus. Maka tidak diragukan lagi bahwa umat ini dianggap beribadah ketika memahami Al-Quran dan menegakkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan demikian pula kita juga berpahala ketika kita mentashih tilawah, mentashih cara baca Al-Quran, membenarkan huruf-huruf sesuai dengan yang diajarkan oleh imam qiraat yang bersambung kepada Rasulullah yang fasih bahasa Arabnya, dan tidak boleh diselisihi bacaan beliau itu, dan juga tidak boleh dirubah. Nah, oleh karena itu, Imam Al-Jazari di sini membagi manusia kepada 3 golongan. Tentang apa? Tentang bagaimana cara orang-orang atau cara membaca Al-Quran terhadap ada Al-Qur'ani, cara membaca Al-Quran. Seperti itu. Bagaimana sih cara mereka terhadap ada Al-Quran? Apa kata beliau? Oleh karena itu, manusia berada di antara 3 hal. Yang pertama, berpahala. Yang kedua, ada yang berdosa. Yang ketiga, orang yang mempunyai uzur syar'i. Nah, maka siapa yang mampu untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya sesuai dengan lafaz yang benar dan fasih, tetapi dia memodifikasinya ke lafaz yang salah dan tidak dikenal, atau pengucapan yang buruk, atau merasa cukup dengan apa yang dia bisa, atau fanatik dengan pendapatnya dan bergantung pada hafalannya, dan dia sombong sehingga tidak mau belajar kepada orang yang benar bacaannya, maka dia di sini adalah orang yang lalai dan berdosa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu nasihat. Nasihat itu adalah hak Allah, hak kitab Allah, hak Rasul Allah, dan hak pemerintah kaum muslimin dan rakyatnya. Jadi kita mempelajari Al-Quran itu, mempelajari ada yang benar, cara membaca Al-Quran yang benar itu adalah wajib, harus ya kan, seperti itu. Karena
manusia itu berada di antara tiga hal tadi, berpahala, berdosa, atau dia mempunyai uzur syar'i. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya, kawan? Insyaallah. Ustazah. Barakallahu fikunna jami'ah. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang penolakan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa sannya nabar itu tidak ada dalam bahasa Arab. Nah, di sini kata-kata yang mirip tapi penekanannya berbeda dan tentu artinya berbeda. Ini perintahnya adalah bandingkanlah. Di ayat ini, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ma yubaddalul qawlu. Di sini kita bisa lihat ada alif lam di kata al-qaul. Nah, ini sudah Hana jelaskan kemarin, ma yubaddalul qawlu. Ada alif lam, ada hamzah wasal. Dan yubaddalu itu diakhiri dengan lam yang matmumah dan tidak ada huruf sukun setelahnya. Makanya kita menekan pada harokat ma yubaddalul qawlu. Seperti itu. Kenapa? Kita akan lihat di ayat selanjutnya ini. Di sini ada dal, kemudian ada lam. Tapi bedanya, di setelah lam ada huruf waw. Wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Nah, di setelah kata ini, tatabaddalu, ada hamzah wasal juga sama dengan yang di samping tadi. Tapi bedanya setelah lam di sini ada waw jamak atau waw dhamir di sini. Intinya waw sukun. Nah, makanya kita tekan pada harokat dal agar waw sukun ini terdengar atau orang yang mendengar itu bisa mendeteksi bahwasannya ada iltiqa'us sakinain, ada pertemuan dua sukun di sini karena kita menekan pada harokat dal. Ma wala tatabaddalul khabitha bit-thayyib. Nah, adapun di sini ma yubaddalul qawlu. Nah, di sini tidak ada waw setelah lam. Nah, ketika kita menekan pada harokat dal, ma yubaddalul qawlu, maka yang terdengar oleh pendengar adalah kita menyembunyikan atau kita mengisyaratkan ada waw sukun setelah lam, padahal di sini tidak ada waw yang sukun. Makanya, kenapa kita tekan di harokat ba, ma yubaddalul qawlu? Karena kita mengisyaratkan juga kepada pendengar bahwasannya setelah lam itu tidak ada waw yang sukun, tidak ada pertemuan dua sukun di sini, tidak ada ilqa'us sakinain, seperti itu. Begitu juga dengan ini, ketika kita tidak tekan di harokat dal, misalnya kita tekan di harokat ba, wala tatabaddalul khabitha, maka yang terdengar adalah tidak adanya waw yang sukun di sini, melainkan dan tidak adanya iltiqa'us sakinain, padahal di sini ada waw yang sukun. Contoh selanjutnya, penekanan di wala, wa dan la. Dua-duanya ada di dalam Al-Quran, dan kita bisa menekannya di waw atau di la, di harokat waw atau di harokat lam. Tapi berbeda mauqifnya, berbeda posisinya, berbeda kondisinya. Di sini, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu. Di sini, setelah huruf waw, waw ini huruf ataf, atau huruf jenis huruf yang lainnya, intinya di sini adalah waw, huruf makna. Kemudian setelahnya ada huruf lam taukid namanya. Lam taukid ini adalah lam untuk penekanan, atau kalau dalam bahasa Arab itu kita menekan suatu kata atau apa dalam bahasa Indonesia, memperjelas atau memastikan kepada pendengar. Nah, itu dengan taukid seperti itu. Nah, di sini lamnya adalah lam taukid. Walal akhiratu. Makanya kita tekan di harokat waw. Nah, apa yang terjadi ketika kita menekan pada harokat lam? Kita lihat di ayat selanjutnya. Di sini walan nasara. Nah, di sini la-nya adalah la nafi. Entah itu la nafi atau la nahi. Tapi di sini kita bisa tahu bahwa setelah lam ada huruf alif. Walan nasara. Walan nasara. Adapun di sini walal akhiratu, kalau kita tekan di harokat lam
walal akhiratu. Nah, di sini berarti lam di sini bukan lam taukid lagi, artinya berarti di sini tuh kenapa ditekan harokat lam? Karena kita mengisyaratkan komunitif. Kemudian setelahnya ada hamzah wasol. Mana hamzah wasol di sini? Jadi alif lam syamsiyah dan qamariyah itu diawali dengan hamzah wasol. Walan nasara. Jadi kita mengisyaratkan kepada pendengar bahwasanya ada alif. Begitu sama dengan pembahasan yang tadi. Kemudian di ayat ufim awlahum aula, di sini dua kata. Au artinya atau, la artinya tidak, au dan la. Aula. Ketika anna aula. Jadi kita sudah sampai di pembahasan aula dan aula. Di sini bisa dipahami akhwat? Insyaallah. Insyaallah, Ustazah. Al-matlub minkun, yang Ana minta dari Antuna, atau yang diminta dari penjelasan-penjelasan ini kepada Antuna adalah paham dulu. Paham tentang nabar itu, bisa membedakan suara-suaranya, dan sampai di situ dulu. Nanti ketika sudah mulai di pembahasan qawaidnya, nah itu berbeda lagi nanti insya Allah. Yang diminta berbeda lagi. Sekarang kita masuk ke yang keempat, contoh yang keempat. Di ayat yang pertama, di ayat yang di sebelah kanan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Illa ini satu kata. Ini sudah Antuna yang sudah ditashih kemarin-kemarin pasti ngeh banget bahwasannya Ana bilang illa, bukan illa, tapi illa. Kenapa? Illa itu artinya satu kata. Artinya apa? Kalau dalam bahasa kita artinya kecuali. Illa artinya kecuali. Adapun illa juga ada di dalam Al-Qur'an. Illa sama tulisannya, tetapi beda penekanannya. Di sini illa, kita baca illa karena illa di sini terdiri dari dua kata, in dan la, yang digabung menjadi satu. Sebenarnya penulisannya seperti itu, digabung in dan la, illa. Makanya kita tekan harokat lam agar menjelaskan bahwasannya ini kata ini terdiri dari dua kalimat. Illa tansuruh. Illa di sini artinya kecuali, illa itu in dan la. In huruf nasab dan la di situ huruf thayyib. Ala kulli hal, itu perbedaannya. Nah, di sini Ana pakai istilah-istilah dalam bahasa Arab karena memang tidak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dengan bahasa Arab, sahih. Jadi Ana hanya menjelaskan tentang istilah-istilah saja yang tidak harus Antuna hafal, tapi konsepnya yang harus Antuna pahami. Bahwasanya ketika illa misalnya, illa itu seperti ini, dia terdiri dari satu kata, artinya kecuali, berbeda dengan illa yang terdiri dari dua kata. Nah, yang belum paham bahasa Arab, gimana dong cara bedainnya? Nah, sekarang kita punya terjemahan, alhamdulillah. Jadi kita perhatikan, ini illa atau illa ya. Nah, nanti kita balik ke terjemahan, ke Al-Quran terjemahan, Masya Allah banyak sekali. Kalau artinya kecuali, maka kata itu terdiri dari satu kata. Illa berarti kita bacanya, bukan illa hasanan. Sampai di sini bisa dipahami akhwat? Insyaallah bisa, Ustazah. Nah, barakallahu fikun. Baik, kita akan pindah ke pembahasan selanjutnya, yaitu nabar dan hukum-hukum tajwid. Kita punya kata lahan yang sudah kita bahas biasanya ketika kita mempelajari tajwid. Nah, lahan itu apa? Cara bahasa al-lahnun, itu al-lahnu artinya adalah al-khata'. Al-khata' itu artinya apa dalam bahasa kita? Artinya kesalahan atau salah. Al-khata' terus atau artinya juga al-mail anis shawab, atau miring kebenaran atau melenceng dari yang benar, seperti itu. Itu arti lahan secara bahasa. Secara bahasa itu apa bedanya dengan secara istilah? Secara bahasa itu artinya kalau kita lihat di kamus, kita bakal ketemu lahan itu artinya khata', atau lahan itu artinya al-mail anis shawab. Itu secara bahasa. Nah, bedanya secara istilah apa? Secara istilah ini adalah pengertian lahan yang ditetapkan oleh ulama tajwid. Seperti itu. Jadi lahan dalam istilah ulama tajwid berbeda dengan lahan di istilah
ulama apa misalnya ulama bahasa Arab misalnya seperti itu. Kita belajar lahan di nahwu atau lahan di apa gitu ya, itu berbeda artinya. Nah, menurut ulama tajwid secara istilah, lahan itu artinya kesalahan yang terjadi dari segi bahasa Arab, baik suaranya, suara itu menurut istilah. Ini belum istilah, kita lihat setelahnya, itu pengertian lahan. Kemudian itu lahan menurut ulama secara keseluruhan. Baik. Sekarang lahan menurut ulama tajwid itu apa? Lahan menurut ulama tajwid yaitu berarti kalau menurut ulama tajwid berarti bersangkutan dengan apa? Bersangkutan dengan Al-Qur'an. Apa kata beliau? Apa kata ulama-ulama tajwid? Lahan itu adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz Quran yang menjadikan kaidah tilawah menjadi sumbang. Jadi kesalahan yang terjadi pada lafaz Al-Quran yang menjadikan kaidah tilawah menjadi sumbang atau salah, seperti itu. Nah, lahan itu terbagi dua. Kita juga udah belajar ini ya sebelum-sebelumnya. Ana yakin tentunya sudah mempelajarinya bahwasanya lahan itu terbagi dua, ada lahnun jali, ada lahnun khafi. Ada lahan yang jali, apa itu? Kesalahan yang sangat jelas sehingga diketahui oleh ulama qiraah atau selain mereka. Dan dikatakan juga bahwa lahan jali itu adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz yang menyalahi sebagaimana biasanya Al-Quran itu dibaca. Baik kesalahan itu mempengaruhi makna ataupun tidak. Jadi lahan jali di sini kita punya dua pengertian. Kemudian lahnun khafi apa? Lahnun khafi itu kesalahan yang diketahui oleh ulama qiraat dan ulama yang membaca Al-Quran melalui talaqi serta menguasai lafaz-lafaz Al-Quran dengan cara baca yang benar. Atau dikatakan juga bahwasannya lahnun khafi itu adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz yang menyalahi aturan cara baca Al-Quran tetapi tidak mempengaruhi makna. Di lahnun jali itu mau orang yang belajar tajwid ataupun tidak, mereka akan tahu tentang lahnun jali. Adapun lahnun khafi diketahui oleh orang-orang yang sudah belajar tajwid, seperti misalnya mad arid disukun itu dibaca berapa harokat, kemudian mad wajib muttasil dibaca berapa harokat, dan sebagainya, yang tidak mempengaruhi makna dari suatu kata. Baik, sampai di sini bisa dipahami, akhwat? Insya Allah. Baik. Baik, Ana akan tanyakan setiap Ana menjelaskan, Antuna paham atau tidak. Jadi pastikan setiap langkah yang kita jalani itu Antuna sudah paham. Jadi kalau Antuna belum paham, silahkan tanya. Oke? Kita akan pindah ke hukum dari klinik lahan ini. Apa hukumnya? Telah ditetapkan oleh kebanyakan ulama mendalilkan ada atau cara baca yang benar adalah wajib syar'i. Nabar dan hukum-hukum ketika membaca yang benar ya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Kita akan tekan di harokat ha. Antuna bisa perhatikan yang berwarna-warna ini akan kita tekan bil haqq, yang benar. Jadi nabar yang benar adalah ditekan di harokat ha, dan dengan menekan pada posisi yang benar, kita akan menjelaskan bahwasannya qaf di sini bertasydid, dan ketika qaf yang bertasydid kemudian kita berhenti di sana, maka tajwidnya adalah qalqalah akbar ma takun, qalqalah yang pada tingkatan yang pertama. Nah, ketika kita pindahkan tekanannya ke harokat ba, masalan tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq, kita seakan-akan tidak menjelaskan qalqalah dari si qaf, atau kita tidak menjelaskan tasydidnya. Dan ketika qaf ini tidak bertasydid, dia dalam keadaan waqaf, maka hukum qalqalahnya, hukum tajwid dari qalqalahnya adalah qalqalah kubra, seperti itu. Nah, bisa saja kita membacanya dengan bil haqq. Kita jelaskan juga seperti itu, tetapi sesuai dengan syariah ini, sesuai dengan penjelasan ini, maka kebanyakan yang dibaca adalah qaf tidak bertasydid jadinya. Jadi qalqalahnya hanya sampai di qalqalah kubra. Baik. Kemudian ayat selanjutnya. Ini juga banyak sekali yang salah, tentunya yang mengajarkan
para mubtadi'at membaca Al-Quran, nah banyak sekali yang salah di sini. Kalau tidak dijelaskan mbak yang sukun ini, kita akan membaca yang salah. Seperti apa? Yang benar kita akan baca tabbat yada abi lahabin wa tab. Baik, mbaknya kita di sini mbak qalqalahnya adalah qalqalah akbar fatakun. Qalqalah pada tingkatan yang pertama, wa tab, dan kita tekan di harokat ta. Dan yang salah kita akan tekan di harokat waw, yang menyebabkan mbaknya tidak lagi bertasdid. Dan ini sangat-sangat banyak kita temukan, entah itu yang kita ajar itu anak-anak, entah itu orang Indonesia, entah itu orang Arab. Nah, itu banyak sekali terjadi ini di ayat ini. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Di sini ketika kita menekan pada harokat waw, maka mbaknya tidak akan tertasdidkan. Dan qalqalahnya turun menjadi martabah yang kedua, turun ke tingkatan yang kedua, martabah qalqalah kubro, seperti itu, dari yang bertasdid ke yang tidak bertasdid. Kemudian amman ja'alal arda qarara. Nah, di sini amman, di sini kata ini terdiri dari kata am dan man. Nah, ketika mim sukun bertemu dengan mim yang ketika mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat, maka hukum tajwidnya adalah idgham mutamatsilain, atau orang kita sebutnya idgham mimi. Tapi ketika kita tidak tekan di harokat mim, tapi kita tekan di harokat hamzah, amman, dari sini hukum tajwidnya hanya sampai di mim yang bertasdid. Seperti itu. Bukan idgham, tetapi hanya mim yang bertasdid. Jadi bacaan yang benar adalah kita pisahkan antara am dan man. Man, kita jelaskan bahwasannya di sini terjadi idgham kabil. Amman ja'alal arda qarara wa laysat, dan tidak kita baca seperti ini. Amman ja'alal arda qarara. Kemudian ayat selanjutnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Baik. Di sini nunnya akan kita gunakan, kita tahan dua harokat, yu'min, kita tekan di harokat mim. Kemudian hukum tajwidnya adalah digunakan dua harokat, ditahan dua harokat. Kemudian ketika kita menekan pada tekanan yang salah, posisi nabar yang salah, yu'min. Nah, kita akan baca seperti itu tanpa menekan atau tanpa menahan nun yang di akhir. Yu'min, hatta yu'min, seperti itu. Nah, ini bacaan yang salah. Hukum tajwidnya salah, nabarnya juga salah. Sampai di sini bisa dipahami, akhwat? Bisa. Baik. Afwan. Ana Nah, masih belum mudeng yang ketiga, Ustazah, yang aman tadi. Aman ini. Allah. Di aman ini. Iya, Ustazah, yang pertama, aman. Nah, yang pertama, aman. Ini terdiri dari dua huruf, dua harokat, atau dua huruf atau dua kalimat. Huruf am dan man. Kita toib. Di sini, yang pertama, aman, kita punya am, mim yang sukun, ditambah man. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab, yang seperti ini akan kita gabung penulisannya. Penulisan ini, am dan man akan kita gabung. Nah, ketika penggabungan, jadilah dia seperti ini. Jadilah dia aman, seperti ini. Nah, di hukum tajwidnya, ketika mim yang sukun bertemu dengan mim yang berharokat, maka hukumnya di sini diidghamkan. Mim yang sukun ini akan kita idghamkan ke mim yang berharokat.
Tayyib, berarti hukumnya di sini adalah idgham. Walaupun sama-sama ditahan 2 harokat. Nah, tapi hapus dulu. Tapi di bacaan yang kedua kita baca amman, amman seperti ini. Di sini tidak ada idgham, tidak ada pengidghaman dari mim sukun ke mim yang berharokat, melainkan ya iya mim yang bertasdid seperti itu. Mimnya sudah bertasdid dari sononya seperti itu. Yang ini. Jadi dengan menekan huruf yang berbeda, menekan harokat yang berbeda akan merubah tajwid dan juga merubah merubah tajwid juga merubah tajwidnya berbeda dan tekanannya berbeda. Nah, dari sini bisa dipahami Kak Daeng. Insyaallah Ustazah. Jazakallah khair. Rabbi barik fiik. Alhamdulillah. Akhwat yang lain ada yang mau ditanyakan? Ustazah, jadi aman yang mimnya ditekan sama hamzah yang ditekan artinya udah beda ya Ustazah? Beda amman itu artinya atau, man artinya siapa. Atau kalau aman jadi sebuah fiil dia kalau dia tidak bersambung dengan ja'ala. Tapi bisa jadi dia tidak mempengaruhi makna, tapi hanya mempengaruhi kaidah bagaimana Al-Quran itu dibacakan seperti itu. Naam. Jazakallah khair. Kita pindah ke pembahasan selanjutnya. Nah, terhindar dari kerancuan atau amnul labas. Amnul labas itu artinya terhindar dari kerancuan. Amannya kita dari kerancuan. Labasun itu artinya rancu artinya labas itu. Nah, ini ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah, dan ada di kalangan sahabat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di dalam Al-Quran, contohnya kata ra'ina. Nah, kata ra'ina ini di dalam bahasa Arab artinya adalah di dalam orang Yahudi juga memakai kata ra'ina ini. Artinya apa? Artinya asab atau celaan seperti itu. Tetapi ra'ina dalam bahasa Arab itu riayah. Riayah itu artinya menjaga. Jadi walaupun di dalam Al-Quran ada kata ra'ina, dalam bahasa Arab ada kata ra'ina, tapi orang Yahudi juga memakai kata ra'ina. Maka di dalam Al-Quran kita pernah membaca di surah Al-Baqarah, kalau tidak salah, itu bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u. Wahai orang-orang yang beriman, jangan katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna wasma'u. Seperti itu. Jadi kata-kata ra'ina Al-Quran itu ra'ina ini. Jadi jangan sampai ra'ina yang dimaksud itu adalah ra'ina yang dikatakan oleh orang-orang yang Yahudi, tapi dihindari kata ra'ina ini agar tidak menyerupai dengan makna yang dimaksud oleh orang-orang ya Yahudi. Nah, begitu juga dengan misalnya di dalam Al-Quran faqa'u. Nah, faqa'u itu artinya sajadu. Fasajadu itu artinya kalau tidak di dalam Al-Quran ya faqa'u. Mereka bersujud seperti itu. Tapi itu ketika kita tekan di harokat qaf. Adapun ketika kita tekan di harokat faqa'u, itu artinya bukan lagi arti yang mereka bersujud tadi, tetapi artinya adalah al-faqa'. Al-faqa' itu artinya al-faqa' itu artinya kemiskinan, atau bisa juga artinya sangat faqi'un, sangat terang. Kemudian ada juga yang mengartikannya dengan binasa seperti itu. Jadi faqa'u berbeda dengan faqa'u. Itu contohnya ada di dalam Al-Quran. Di dalam sunnah atau dalam perkataan Rasulullah juga ada. Contohnya
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yasubbanna ahadukumud dahra, fa inna Allaha huwa ad-dahr, wa la yaqulanna ahadukum bil 'inabil karam, fa innal karama huwa rajulul muslim. Jadi kata-kata ad-dahru juga mempunyai makna yang berbeda seperti yang dijelaskan di perkataan Rasulullah ini, atau sabda Rasulullah ini. Kemudian di kalangan sahabat juga ada seperti itu. Intinya kerancuan-kerancuan ini ada di dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah, dan ada yang di perkataan-perkataan sahabat. Yang jelas, ya, yang kita bahas tadi yang di dalam Al-Quran, karena pembahasan kita di sini adalah yang di dalam Al-Quran. Tapi Antuna jika ingin bahas lebih dalam lagi, terhindar amnul labas yang kita bahas ini, Antuna bisa mendengarkan syarah doktor di muhadarah di YouTube atau di Facebook juga ada. Baik, alaikum. Kita sudah habiskan 1 jam, kita pindah ke maudu yang lain. Baik, timbangan untuk bacaan yang benar menurut para ulama. Apa saja timbangan, apa yang menjadi acuan untuk bacaan yang benar itu? Nah, itu Imam Al-Jazari telah merangkum acuan ini atau timbangan ini dalam baitnya. Tafadhali Kak. Fakullu ma wafaqa wajha nahwin wa kana lirrasmi ihtimalan yuhwi wa sahhi isnadan huwa al-Qur'anu fa hadhihi thalathatul arkanu. Ada 3 rukun kata beliau. Jadi timbangan itu ada 3 rukun. Wa haitsu ma yakhtallu ruknun athbiti syudzudahu law annahu fis sab'ati. Baik, apa saja? Kita akan bahas selanjutnya ini sini. Menurut Imam Al-Jazari. Jadi timbangan bacaan yang benar itu menurut imam-imam itu ada perbedaan seperti itu. Tapi yang kita acukan di sini adalah pendapat dari Imam Al-Jazari. Nah, apa yang pertama? Yang wafaqa wajhi nahwin, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jadi bacaan yang benar itu harus sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan oleh bahasa Arab. Contohnya, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inna di sini adalah huruf yang menasabkan isim dan merafakkan khobar. Nah, dibaca inna seperti itu. Inna fi dzalika. Inna di sini harf nasab, kemudian la ayatin ini isimnya, kemudian fi dzalika menjadi khobarnya, intinya seperti itu. Tetapi ketika penekanan salah, inna fi, ini banyak sekali yang baca seperti itu, inna fi. Nah, in di sini tidak lagi menjadi huruf nasab yang menasabkan isim dan merafakkan khobar, tapi in di sini menjadi huruf nasab juga, tapi dia menasabkan fi'il itu. Inna fi dzalika, dia tidak lagi berfungsi untuk menasabkan isim, merafakkan khobar, seperti itu. Jadi kaidah bahasa Arabnya seperti itu. Jadi ketika nabar itu ditukar, nabar itu tidak pada tempatnya, maka dia berpengaruh kepada rosam. Dia berpengaruh kepada kaidah bahasa Arab, seperti itu. Begitu juga dengan contoh ini. Afillahi syak. Afi, hamzah ini hamzah istifham. Fillahi, fi, kata Allah, lafzul jalalah. Ketika kita baca afillahi syak, nah ini beda lagi artinya. Fi di sini, fi yang akan memajrurkan isimnya, tidak lagi berfungsi untuk memajrurkan isim, karena afi di sini menjadi fi'il, bukan jadi huruf lagi. Intinya seperti itu. Jadi ada yang tidak benar, atau ada yang salah, bisa jadi mengadakan kata yang tidak ada di dalam kamus bahasa Arab, seperti najas, falam, seperti itu. Jadi ada kata-kata yang tidak ada dalam bahasa Arab yang
diadakan ketika kita membaca nabar tidak pada tempatnya, seperti itu. Apa di sini bisa dipahami ya, kawan? Bisa insyaallah Ustazah. Insyaallah. Nah, ini timbangan yang pertama atau acuan yang pertama. Kata beliau di sini, fakul lima wa faqwajihi nahwin. Jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Yang kedua apa? Yang kedua adalah harus sesuai dengan kaidah penulisan Al-Qur'an. Thayyib. Yang sesuai dengan kaidah bacaan Al-Qur'an adalah bi'akwabin wa abariqah wa abariqah. Abariq, satu kata itu, abariq itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya apa ya, tempat ceret itu deh kayaknya, ceret-ceret ini jamak abariqah. Nah, tetapi ketika kita tekan pada posisi yang salah, pada harokat yang salah, wa abariqah. Abariqah artinya adalah bapak si riqah. Nah, ini bukan maksudnya. Maksudnya adalah abariq di sini. Seperti itu. Jadi ketika kita menekan pada harokat yang salah, itu akan mempengaruhi ke kaidah penulisan Al-Qur'an. Contoh lain, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Nah, asa'a ini fi'il, artinya asa'a ini artinya berbuat yang jelek, seperti itu. Tapi ketika kita tekan pada harokat hamzah, وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا. Nah, di sini asa'a yang tadinya satu kata, penulisannya seperti ini, hamzah yang terakhir ini digabung ke sa, tapi ketika kita tekan pada harokat yang salah atau harokat kita tekan pada posisi yang tidak pada tempatnya, maka yang terjadi adalah asa dipisah dengan hamzah setelahnya. Kemudian contoh yang lain, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Ma'abadnahum. Di sini digabung antara abadna dan hum. Nah, ketika kita tekan pada posisi yang salah, kita tidak tekan pada harokat nun, tapi kita pindahkan ke harokat ha, misalnya ma'abadnahum. Nah, ini memisahkan antara abadna dan hum. Padahal dia bergabung harusnya, tidak dipisah. Contoh yang lain, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ. Ini sudah Anda jelaskan di awal-awal tadi. Ketika kita tekan pada harokat ba, فَبَدَّلَ الَّذِينَ. Di sini kita menjelaskan bahwasanya setelah lam tidak ada alif yang setelahnya di sini ada hamzah wasal ya. Yang kita hapus alif ini untuk menjelaskan bahwasannya di situ ada iltiqaus sakinain, ada pertemuan dua yang sukun. Makanya kita tekan pada harokat ba, fabaddalalladzina. Nah, ketika kita tekan pada harokat dal, fabaddalalladzina. Nah, yang ya tawaham atau yang terdengar atau yang dipikirkan oleh si sami, oleh si pendengar adalah kita mengisyaratkan bahwasannya setelah lam itu ada alif yang ketika bertemu dengan hamzah wasal dia akan tasqut, dia akan tidak dibaca, seperti itu, dia akan hilang, seperti itu, hilang dari bacaan, tidak hilang dari tulisan, seperti itu. Allah Ta'ala alam. Dari sini bisa dipahami, akhwat? Tahu saja, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah Ta'ala. Baik, kita pindah ke syarihah selanjutnya. Tadi kata Imam Al-Jazari ada 3 timbangan bacaan yang benar. Yang ketiga adalah masih kita disesuai dengan kaidah penulisan Al-Qur'an. Ini ada contoh-contoh yang lain, kita lanjut saja. Syarat yang ketiga adalah sanad yang benar. Jadi sanadnya itu harus benar, artinya sanad yang muttasilah, yang sampai ke Rasulullah. Jadi sanadnya itu bersambung ke Rasulullah.
Karena apa? Karena Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Inilah Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. Jadi harus punya sanad guru-guru itu, sehingga sanad yang benar, sanad yang muttatsilah, sehingga bacaan Al-Qur'an itu tidak ada yang dilencengkan seperti itu. Allah Ta'ala alam bis-shawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, akhwat? Tidak Bisa ada, dipahami, Ustazah. akhwat ya? Baik. Pelan-pelan, Ustazah. Pelan-pelan, insyaallah. Baik, muhim. Yang penting Antuna paham khutbah-khutbah yang kita jalani, khutbah. Selangkah demi selangkah Antuna paham seperti itu. Jadi, kemarin ada yang nanya ke Ana, kenapa setelah mempelajari satu daurah itu kita tidak langsung bisa membaca Al-Quran dengan ada yang benar tanpa menggunakan Al-Quran yang berwarna-warni itu. Nah, salah satunya ini. Salah satunya adalah kita tidak terlalu paham dengan apa yang dibahas dan kita tidak mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi, Ana selalu tekankan kepada Antuna, atau Ana selalu tanya kepada Antuna, setiap poin-poin yang sudah kita jalani itu, apakah Antuna paham? Apakah Antuna paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, itu agar Ana memastikan bahwasanya Antuna itu paham dengan apa yang Ana jelaskan, sehingga apa yang dipahami itu bisa Antuna praktekkan ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi pastikan setiap muhadarah Antuna keluar dari muhadarah ini, Antuna keluar dari pertemuan ini, Antuna sudah paham apa yang tadi dibahas. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Kita akan mulai latihan, insyaallah. Ustazah mau nanya. Iya, Apa nih Ustazah? Itu masih meraba-raba. Apa, Kak? Tadi kan ada yang bandingkanlah tadi ya. Ini Ana screenshot tadi. Ada kalimat ma yubandalul qaulu dan seterusnya. Nah, itu kan yang ditekan di huruf ba-nya ya. Apakah di kalimat ini di ma yubaddalul di ayat ini selain ba itu ada yang ditekan yang lain juga gitu? Di kata ini ya Kak ya. Di kata ini ma yubaddalul qaulu, tidak ada yang ditekan selain harokat ba di sini. Iya, Nggak ada, Kak. Tapi di sini ada wala tatabaddalul khabitha. Jadi di sini kita juga menekan di harokat ba di sini. Insya Allah akan kita pelajari. Tapi kenapa di sini cuma diwarnai harokat dal dan harokat ba saja? Ini karena perintahnya tadi membandingkan antara tekanan di harokat ba dan tekanan di harokat dal. Artinya kita tuh dalam baca satu ayat itu bisa jadi lebih ya. Maksudnya kayak ini kan satu ayat yang kita pelajari masih satu gitu ya. Berarti dalam satu ayat itu bisa jadi kita banyak naber-naber gitu ya, Ustazah? Iya, sahih. Benar. Jadi naber itu yang akan dibahas itu kata per kata, seperti itu, Kak. Jadi dalam satu ayat adalah berapa kata, disitulah kita bisa hitung ada berapa number yang ada di sana. Nah, setiap kata itu bukan bisa jadi ada dua tekanan di sana yang dikuatkan. Tetapi ya nanti akan kita pelajari insya Allah mana yang lebih dikuatkan, mana yang tidak dikuatkan. Sebenarnya setiap harokat itu punya tekanan. Karena tanpa tekanan kita tidak akan mengucapkan suatu kata itu dengan baik. Tetapi ada yang dikuatkan, seperti pengertian nabar yang kita pelajari kemarin, bahwasanya nabar itu adalah kekuatan. Jadi ada harokat yang ditekan sangat kuat, ada harokat yang ditekan biasa saja, seperti itu. Ada tekanan yang lebih kuat dan ada tekanan yang kurang kuat. Seperti itulah kira-kira. Nah, Jazakallahu khair ya, Ustazah. Jazakillahu khairan. Hasanan. Kita akan ke praktek insyaallah. Siapa duluan? Lau samahtunna, tolong kirimkan Ana Adwar atau apa ya itu namanya?
Jazakillahu khairan Kak Dede. Kata wallahu ajraki. Fadli Kak. Nah, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kak? Alhamdulillah Ustazah. Semoga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mana Ustazah? Baik. Baca semua Kak. Yang ini dua-dua deh. 2 di atas, 2 kanan, 2 kiri. 2 di kanan, 2 di kiri. Ini bacanya yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini. Baik Kak. Di sini kita tidak baca walaisat antara satu dengan yang lainnya karena dua-duanya itu benar penekanannya. Nah, tafadhali Kak. Oh, dua-duanya benar. Nama Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yubaddalul kayak gitu ya Ustazah. Iya benar. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid wala tatabaddalul khabitha bit thayyib walal akhiratu khairul lakal ula Nah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tabi'a millat. Baik Kak Dede, tolong di ini ya. Tolong kasih Ana Japri Adwar ini. Tidak di mana harus tunggu dulu daurah ini selesai baru nanti nggak tahulah ada apa-apa ya, nggak tahulah entah jadi di share entah apa bagaimana ya, yang penting seperti itu. Jadi Antuna ikuti saja dengan masuk ke Zoom seperti itu. Kalau tidak bisa masuk kuliah Allah besok lagi ilahuna insyaallah Allah na'tim tima'ikum. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha